Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, ikhwas sekalian, berjumpa kembali dengan saya Abu Ismail di pembelajaran kita yaitu tentang ilmu tajwid, yang kita masih membahas tentang bab hukum nun sukun dan tanwin. Yang di sini ada empat poin. Pertama ada al-izhar, kemudian kedua al-idgham, ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Kemudian yang ketiga adalah al-iqlab. Dan keempat adalah al-ikhfa. Insyaallah kita akan membahas tentang hukum yang ketiga yaitu al-iqlab. Namun sebelum kita memasuki hukum iqlab ini, sebelumnya kita alangkah baiknya kita memurojaah pembahasan-pembahasan yang telah lalu. Ada yang masih ingat? Ikhwas sekalian, yang pertama yaitu al-izhar. Izhar secara bahasa artinya izhar secara bahasa artinya adalah jelas, ya. Baik, secara istilah yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu, hurufnya ada 6, ya. Hurufnya ada 6 huruf halq, makanya disebutkan izhar halqi, ya, yaitu huruf yang di halq. Halq itu artinya tenggorokan. Huruf-huruf yang dari tenggorokan ada 6. Apa saja itu? A, ha, ain, ha, ghain, kha, ya. Maka cara bacanya dibaca jelas, bunyinya an, ya. Dibaca jelas tanpa ditahan. Baik. Ini pembahasan sebelumnya yang awal-awal sudah kita bahas. Artinya jelas secara istilah, apabila nun sukun atau tanwin bertemu a, ha, ain, ha, ghain, kha, maka cara bacanya dibaca jelas tanpa ditahan. Contohnya satu aja, ya. Misalnya min ajli dzalik. Min, kita baca bunyi nun ini menjadi an, ya, seperti biasa. Karena dibaca jelas nunnya, ya, tidak diidghamkan, tidak pula disamarkan atau yang lainnya. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan kedua yaitu idgham bi gunnah. Ada yang masih ingat idgham artinya apa? Ya, idgham artinya meleburkan secara bahasa, ya, meleburkan. Bi gunnah artinya, bi artinya dengan, gunnah ya dengung, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Secara istilah apa itu idgham bi gunnah? Yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu ya, nun, mim, waw atau disingkat yanmu, maka cara bacanya dileburkan dan ditahan 2 harokat. Ada yang masih tahu, masih ingat maksudnya dileburkan apanya? Yaitu bunyi nun sukun atau tanwinnya, ya, dimasukkan atau dileburkan kepada huruf yanmu, salah satu huruf ya, nun, mim, dan waw, huruf idgham, ya. Baik, ini. Nah, sekarang ada yang dikecualikan, ya, ini sudah kita bahas, ya. Nah, pembahasan sebelumnya yaitu yang masih poin yang kedua, di bagian kedua, yaitu tentang idgham terbagi 2, ada idgham bi gunnah sudah. Sekarang kita masuk ke idgham bila gunnah. Ada yang masih ingat idgham bila gunnah secara bahasa apa? Idgham artinya ya meleburkan atau memasukkan. Bi gunnah artinya dengan tanpa. La di sini artinya tanpa, dengan tanpa, gunnah dengan tanpa dengung atau tanpa ditahan, ya. Baik. Secara istilah apa? Apabila nun sukun atau tanwin bertemu, ada berapa hurufnya? 2, yaitu lam dengan ro, ini ada, ya. Lari. Maka cara bacanya
bila gunnah, dileburkan tanpa ditahan. Jangan lupa ini ya, bila gunnah berarti tanpa ditahan. Ini pembahasan kemarin. Kita ambil contohnya satu ya. Walakin la ya'lamun ya. Walakin la ya'lamun ya. Baik. Sekarang kita masuk ke pembahasan materi inti, yaitu tentang poin yang ketiga dari hukum nun sukun atau tanwin, yaitu al-iqlab. Apa itu al-iqlab? Iqlab itu artinya adalah membalikkan ya. Dari kata qalaba ya. Inqalib. Ya muqallibal qulub ya kan? Ya muqallibal qulub, muqallib itu iqlab, yang membolak-balikan, wahai yang membolak-balikan hati. Ya tsabbit qalbi ala dinik ya. Teguhkan hatiku di atas agamamu. Secara istilah yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka cara bacanya suara nun sukun atau tanwin dibalikan. Ini diiklabkan. Iklabkan artinya membalikan. Makanya dibalikan di sini. Ya, suara nun sukun atau tanwin diiklabkan atau dibalikan menjadi suara mim. Sambil dipahami ya. Jadi suara nun sukun ini atau tanwinnya akan kita balikan menjadi suara mim. Ini pembahasan iklab. Dan ditahan 2 harokat. Ingat, iklab berarti huruf yang harus kita tahan 2 harokat. Nih, poin pentingnya kita tahan. Contoh bacaannya di sini ada ya, satu yaitu nun sukun, yang kedua tanwin di sini. Kalau nun sukunnya misalnya ya biasanya ada mim kecil di sini, nun sukun bertemu ba. Maka nun sukun ini secara kaidah tadi ya, nun sukun atau tanwinnya dibalikan. Berarti dibalikan menjadi apa? Suara mim. Maka nun ini kita bunyikan menjadi mim. Biasanya kalau di mushaf-mushaf Madinah ada mim kecil di sini di hadapan sebelum huruf ba ini ya, untuk menandakan bahwa ini adalah iklab. Ya, harus ditahan 2 harokat. Contoh bacaannya mim ba'di. Ya, ditahan ya. Mim ba'di. Kalau kita pakai ketukan untuk latihan, mim ba'di. Jadi ketukan ketiga kita udah jalan ya, ditahannya 2 harokat. Ya, penahanannya 2, ketukan ketiga kita sudah jalan. Mim ba'di ya. Itu kalau untuk mengukur penahanan lamanya ketukan atau harokat ya. Baik, di sini tanwin, untuk tanwinnya. Yauma idzin bi jahannam. Sekali lagi. Yauma idzin bi jahannam. Sekarang nun sukun bertemu ba masih. Kalau ini dalam kata yang terpisah ya nun sukunnya. Kalau di sini nun sukunnya ya bergandengan dengan huruf ba, nyambung maksudnya ya. Tetap dia tidak ada pengaruh sebagaimana hukum idgham ya. Kalau idgham kan kemarin kita sudah bahas. Kalau idgham bisa kita sebentar kita lihat ya. Yang dikecualikan, perhatikan. Idgham pembahasan kemarin. Ini tanda-tanda yang masuk kategori idgham adalah nun sukunnya terpisah. Sementara idhar mutlak ini menyatu. Makanya dia masuk ke dalam kategori idhar. Kita bacanya menjadi qinwan, tidak kiwan ya. Adapun ini faman ya'mal, tanda-tandanya adalah nun sukunnya terpisah. Nah, adapun di pembahasan kita tentang iklab itu tidak berpengaruh ya. Mau dia nyatu nun sukunnya atau terpisah, dia tetap iklab, karena setelah nun sukun ketemu ba udah ini mesti dibaca iklab, harus dibalikan nun sukunnya ini menjadi suara mim dan harus ditahan 2 harokat. Bidzambihim fasawwaha. Coba sekali lagi ya. Bidzambihim fasawwaha. Ini yang tanwinnya ketemu ba, tanwin bertemu ba, nah masuk kategori iklab ya, karena tanwin nih. Sekarang bahasan tanwin. Sami'an basira. Jadi harus kita tahan ya di sini di ba-nya.
sami'an basira. Sekali lagi, sami'an basira. Ya. Baik, wallahu alam bisawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.